Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swida dengan NIM 21163. Di sini saya akan mempresentasikan terkait rangkuman kuliah tamu tentang R&D dan registrasi obat PT Interbat dengan pemateri yaitu Bapak Siswanto Tanwatmotjo dan Ibu Dia Alicia. Untuk yang pertama, dimulai dari pengembangan farmasi. Jadi pengembangan farmasi di sini terdiri ada dua, yaitu pengembangan obat baru dan pengembangan obat generik. Untuk pengembangan obat baru sendiri meliputi zat aktif baru, kombinasi baru, bentuk sediaan baru, cara pelepasan baru, potensi baru, dan rute pemberian baru. Sedangkan untuk obat generik sendiri mencontoh obat yang sudah ada. Berikut ini merupakan skema proses obat pengembangan baru menurut Peraturan Kepala BPOM Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata laksana dan penilaian obat pengembangan baru. OPB atau obat pengembangan baru akan melalui tahapan non-klinik dan uji klinik sebelum memasuki tahapan registrasi obat. Pada pengembangan obat inovator meliputi penemuan senyawa baru, uji preklinis, uji klinis, registrasi, dan komersialisasi. Proses ini membutuhkan waktu lama, yaitu kurang lebih dari 12 sampai 20 tahun. Sedangkan untuk produk generik atau produk itu tidak ada uji praklinik dan tidak ada uji fase 1, 2, 3, tapi hanya dilakukan uji bioekivalensi saja. Yang kedua yaitu tentang alur pengembangan. Berikut ini merupakan alur proyek pengembangan sediaan farmasi. Yang pertama yaitu usulan. Jadi di usulan ini akan ada survei pasar dan forecasting, adanya CPOP, fasilitas peralatan, terus apakah obat itu paten atau tidak, searching, dan perkiraan harga yang akan diperjualbelikan. Setelah itu ada proses persiapan. Di proses persiapan ini terdiri studi praformulasi, karakterisasi produk komparator, spesifikasi dan metode uji, serta pengadaan alat, bahan, dan reagen. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Ini terdiri dari formula, proses, analisis, dan kemasan. Selanjutnya yaitu tahapan registrasi dari sediaan farmasi tersebut. Sedangkan untuk R&D sendiri lebih difokuskan pada tahap persiapan dan pengembangan. Selanjutnya yaitu peningkatan skala. Aturan dari peningkatan skala sendiri yaitu 10 kali dari skala sebelumnya. Nah, di sini skala yang pertama yaitu skala kecil, di mana metode analisis yang digunakan yaitu tentatif. Arti dari analisis itu hanya divalidasi sebagian. Karena skalanya kecil, maka dilakukan optimasi formula dan proses. Skala satu tingkat lebih atasnya yaitu skala menengah. Di skala menengah ini terdapat uji stabilitas sebagian. Jadi di uji stabilitas sebagian ini hanya parameter kunci saja yang diuji, misalnya cukup organoleptis saja, cukup disolusi maupun uji lainnya. Selanjutnya yaitu validasi metode analisis. Jadi sebelum ke skala pilot atau skala yang lebih besar, metode itu harus tervalidasi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu validasi pembersihan. Selanjutnya evaluasi bahan kemas. Jadi evaluasi bahan kemas ini harus sesuai dengan sifat bahan produknya. Selanjutnya yaitu skala yang paling tinggi, yaitu skala pilot atau produksi. Di skala pilot ini terdiri dari validasi proses, di mana
Produk yang diambil itu minimal 2 batch, sedangkan untuk produk-produk tertentu, misalnya lepas landas, itu yang diambil 3 batch. Selanjutnya itu transfer teknologi, ada juga uji waktu tunggu. Pada uji waktu tunggu ini tidak diminta oleh Badan POM, namun dari industri sendiri biasanya mengadakan karena setiap tahap produksi itu waktu tunggunya berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan uji waktu tunggu. Selanjutnya dilakukan juga uji stabilitas. Uji stabilitas ini berkaitan dengan penyimpanan produk. Selanjutnya dilakukan uji bioekivalensi, di mana jika tablet yang diproduksi itu lebih dari 100.000, maka uji bioekivalensi minimal 100.000 tablet. Sedangkan jika kurang dari 100.000, maka harus sesuai dengan skala produksinya. Selanjutnya yaitu tentang studi praformulasi. Mengapa perlu studi praformulasi? Alasannya yaitu untuk mengetahui karakterisasi sifat fisikokimia dan biologi dari bahan obat, dan juga bisa digunakan studi kompatibilitas obat dan eksipiennya. Selanjutnya yaitu tujuan dari praformulasi. Jadi tujuan dari praformulasi sendiri yaitu sebagai dasar rasional formulasi. Jadi kita harus mengerti alasan penambahan setiap bahan yang kita gunakan. Terus tujuan yang kedua yaitu dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Selanjutnya, pada praformulasi itu juga harus mengetahui sifat dari bahan obat tersebut. Sifat dari bahan obat dan eksipien itu dibagi menjadi tipe kimia dan sifat biologi. Yang pertama yaitu sifat fisika. Sifat fisika ini terdiri dari pemberian. Untuk pemberian sendiri ini berfungsi untuk memastikan apakah bahan masih bagus apa tidak. Dan apabila terjadi perubahan warna, dapat dipastikan bahwa bahan tersebut mengalami degraderasi atau kerusakan. Selanjutnya yaitu ukuran, bentuk, luas permukaan partikel. Ini berpengaruh apabila kita bekerja pada obat-obat yang BCS kelas 2 dan 4. Pada ukuran, bentuk, luas permukaan partikel ini berpengaruh terhadap sifat akhirnya. Jadi apabila ukurannya itu semakin kecil, maka sifat akhirnya semakin jelek. Selanjutnya yaitu disolusi, di mana ukuran yang kecil namun luas permukaannya yang besar biasanya memiliki disolusi yang lebih baik. Selanjutnya berkaitan dengan bioavailabilitas. Jadi di sini itu apabila disolusinya tinggi, maka bioavailabilitasnya juga ikut tinggi. Selanjutnya terkait dengan keseragaman kandungan. Jadi salah satu penyebab obat itu tidak seragam kandungan yaitu ukuran partikel bahan obat yang berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar. Juga berkaitan dengan stabilitas dari suatu produk sediaan farmasi dan penampilan warnanya. Selanjutnya yaitu polimorfisme. Polimorfisme sendiri merupakan kondisi di mana suatu senyawa kimia solid mempunyai satu atau lebih bentuk kristalinnya. Oleh karena itu, dibutuhkan uji stabilitas, disolusi, dan bioavailabilitas agar dapat mengontrol bentuk senyawa yang diinginkan saat obat melalui proses adsorpsi, distribusi, metabolisme, maupun ekspresi. Selanjutnya yaitu titik lebur. Yang berkaitan dengan titik lebur yaitu pemurnian bahan, pemilihan proses, dan eutetik. Eutetik di sini merupakan campuran senyawa kimia yang melebur pada suatu suhu yang lebih rendah daripada titik lebur dari campuran senyawa. Selanjutnya yaitu kelarutan. Yang berkaitan dengan kelarutan di sini yaitu bentuk kesediaan, cairan granulasi, dan disolusi. Selanjutnya yaitu higroskopisitas. Ini perlu kita perhatikan karena sifat higroskopisitas dari bahan obat dan eksipien juga mempengaruhi hasil jadi obat.
Yang pertama terkait dengan higroskopis. Jadi higroskopis di sini yaitu senyawa yang akan menarik uap air pada pH lingkungan. Selanjutnya berkaitan dengan eflorescens. Senyawa ini tidak hanya menyerap air, pada lingkungan tertentu juga akan melepaskan air. Contohnya yaitu citric acid monohidrat. Selanjutnya yaitu deliquescence, di mana senyawa selain menarik uap air juga larut dalam air tersebut. Contohnya yaitu magnesium chloride. Sifat fisika selanjutnya yaitu densitas. Densitas ini mempengaruhi sifat alir dari suatu sediaan farmasi, di mana densitas semakin tinggi membuat sifat alir semakin jelek dan begitu juga sebaliknya. Selain itu juga mempengaruhi luminescence. Jadi apabila densitas granul yang terlalu tinggi dan terlalu rendah akan membuat mesin tidak bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Yang mempengaruhi dari sifat kimia yang pertama yaitu struktur kimia. Jadi struktur kimia di sini itu dapat digunakan sebagai prediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH dan sebagai prediksi kerentanan stabilitas. Selanjutnya yaitu koefisien partisi. Koefisien partisi ini bisa digunakan sebagai prediksi absorpsi dan pengembangan sistem kromatografi. Selanjutnya yaitu konstanta ionisasi atau pKa. pKa sendiri merupakan kemampuan senyawa melepas proton dalam suatu pelarut dalam kondisi setimbang. Berikut ini merupakan gambar terkait pKa. Jadi, apabila pKa sama dengan pH, maka senyawa tersebut akan 50% terionisasi dan 50% akan tidak terionisasi. Sedangkan untuk senyawa asam, apabila nilai pH-nya di bawah dari pKa, maka senyawa tersebut tidak terionisasi. Sedangkan apabila pH dinaikkan terus di atas pKa, maka akan banyak senyawa yang akan terionisasi. Untuk senyawa basah, apabila pH-nya di bawah pKa, maka senyawa tersebut akan terionisasi. Sebaliknya, apabila pH di berikut ini penerapan pKa dalam pembuatan sediaan farmasi. Yang pertama, tentang kelarutan sebagai fungsi pH, di mana bila senyawa asam pada pH lambung, bila senyawa asam terdapat pada pH lambung, maka akan sukar larut. Sedangkan apabila senyawa basah terdapat pada pH lambung, maka dia akan mudah larut. Yang kedua terkait dengan penentuan lokasi absorpsi obat. Jadi senyawa yang mudah diabsorpsi yaitu senyawa yang berbentuk tidak terionkan. Yang ketiga terkait dengan pemilihan dapar. Jadi pemilihan dapar yang baik itu apabila nilainya plus minus 1 dari nilai pKa. Yang keempat terkait dengan pemilihan pengawet. Jadi pemilihan pengawet yang baik atau yang aktif itu senyawa yang tidak terionkan. Catatan, untuk nilai pKa tidak bisa digunakan sebagai patokan apakah senyawa tersebut bersifat asam atau basah. Selanjutnya yaitu terkait dengan stabilitas suatu produk. Jadi sifat reaksi kimia yang perlu dihindari agar produk sediaan farmasi itu tetap stabil yaitu reaksi solvolisis, reaksi oksidasi, reaksi isomerisasi, reaksi polimerisasi, dan interaksi dengan eksibien. Selanjutnya yaitu senyawa sejenis dan pengotor. Nah, di sini ada pengotor organik, itu terkait dengan proses dan obat, ada pengotor anorganik dan residual solvent. Selanjutnya yaitu sifat biologi. Nah, yang pertama terkait dengan sifat biologi yaitu klasifikasi biofarmasetika atau BCS. BCS sendiri merupakan klasifikasi pemilihan obat atau pengelompokan obat berdasarkan kelarutan dalam air dan permeabilitas. Untuk kelarutan tinggi menurut BCS, yaitu apabila dosis itu tertinggi, media yang digunakan itu air dengan pH 1,2 sampai 6,8 dengan suhu tubuh yaitu 37 derajat Celcius dan volume yang digunakan kurang dari sama dengan 250 ml.
Sedangkan permeabilitas tinggi menurut BCS yaitu apabila jumlah yang terserap dalam saluran cerna mencapai lebih dari sama dengan 85% dari obat yang diberikan. Sifat biologi yang kedua yaitu terkait dengan keamanan terhadap operator. Yang pertama, senyawa obat poten, reagen kimia, dan limbah. Itu harus diperhatikan agar bekerja tetap selamat dan sehat. Selanjutnya, yaitu terkait dengan tahap pengembangan. Spesifikasi produk dapat mengacu pada Farmakope Indonesia, USP, BP atau EP atau JP, dan Farmakope lainnya. Berikut ini pengembangan formula. Jadi pengembangan formula itu terdiri dari materi berbahan aktif, pengaruh terhadap mutu produk, eksibien, pengawet, spesifikasi produk, karakterisasi bentuk komparator, sediaan pediatrik, overage, dan inkompatibilitas. Setelah selesai pengembangan formula, maka langkah selanjutnya yaitu proses produksi. Nah, di rangkuman ini saya misalkan sediaan padat. Jadi proses produksi sediaan padat itu terdiri dari dua metode, yaitu metode cetak langsung dan granulasi. Untuk metode granulasi sendiri itu ada granulasi basah dan granulasi kering. Berikut ini merupakan alur proses produksi. Jadi di sini di raw materials kita sudah mengetahui karakteristik dari suatu bahan aktif maupun bahan eksipiennya. Jadi apabila bahannya itu mempunyai sifat alir yang baik, maka dapat digunakan metode cetak langsung. Dan begitu dari suatu bahan aktif dan eksipien itu jelek, maka digunakan metode granulasi. Di sini ada raw material. Setelah mengetahui sifat-sifat karakteristik bahannya, maka dilakukan blending atau dihaluskan. Apabila menggunakan metode langsung, maka langsung dilubrikasi, dikompres, di-coating, dan metode granulasi. Maka setelah di-blending, ini digranulasi terlebih dahulu, lalu di-milling, di-drying, di-milling lagi, dilubrikasi, dikompres, di-coating, berbentuklah suatu produk. Ini metode cetak langsung. Pada sediaan farmasi, khususnya sediaan padat, yang terpenting yaitu homogenitas. Karena homogenitas ini kunci untuk menentukan kualitas dari suatu tablet itu sendiri. Makanya dilakukan evaluasi homogenitas. Evaluasi homogenitas ini terdiri dari dua metode. Yang pertama yaitu blend uniformity, yang kedua yaitu content uniformity. Untuk blend uniformity sendiri itu membutuhkan teknologi atau tidak. Dan pada metode ini bisa dilakukan selama proses produksi. Sedangkan untuk content uniformity itu yang diukur hanya bahan aktifnya saja. Dilakukan setelah proses. Kelemahan dari metode ini yaitu apabila zat aktifnya besar, sedangkan bahan campurannya kecil, maka tidak akan tahu apakah sudah homogen atau belum sediaan tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengembangan metode analisis. Acuan metode ini yaitu bisa menggunakan literatur monografi farmakope, ini yang diwajibkan oleh BPOM. Nah, kalau tidak ada di farmakope, bisa menggunakan pustaka lain. Tapi untuk uji disolusi, apabila tidak ada di farmakope, maka bisa mengacu pada FDA atau pedoman PE. Berikut ini merupakan alat yang digunakan pada uji disolusi, yang biasanya digunakan pada lab maupun pada industri farmasi. Kriteria penerimaan disolusi. Jadi kriteria penerimaan disolusi biasanya dinyatakan sebagai huruf P, yang artinya persentase bobot bahan aktif terhadap bobot label. Umumnya dalam rentang 75% sampai 80%. Berikut ini kriteria penerimaannya. Ada 3 tahap, yaitu ada S1, S2, dan S3. Untuk S1 sendiri, sampel yang dibutuhkan yaitu sebanyak 6 tablet.
dengan kriteria penerimaan tiap unit lebih dari sama dengan Q plus 5%. Apabila S1 ini sudah masuk rentang tersebut, maka tidak perlu dilakukan S2. Namun apabila lebih dari rentang tersebut, maka dilakukan tahap S2. Untuk tahap S2 sendiri ini diperlukan tablet juga. Jadi untuk kriteria penerimaannya, rata-rata 12 unit nilainya lebih dari Q dan tidak ada satu unit. Apabila sudah memenuhi, maka tidak perlu melanjutkan ke S3. Namun apabila belum memenuhi, maka lanjut ke S3 dengan penambahan sampel sebanyak 12 tablet. Untuk kriteria penerimaannya, yaitu rata-rata 24 unit mempunyai nilai lebih dari sama dengan Q, tidak lebih dari 2 unit, nilainya kurang dari Q min 15%, dan tidak ada unit yang nilainya kurang dari Q min 25%. Berikut ini merupakan contoh dari uji disolusi tablet azitromisin, di mana nilai Q-nya yaitu 80%, dan pada tablet ini merupakan hasil uji disolusi tablet azitromisin. Kita lihat pada tablet 4, ini nilainya Q-nya itu kurang dari 80% plus 5%, sehingga pada uji tablet azitromisin S1 ini dinyatakan ditolak, sehingga dilakukan uji kedua, yaitu dengan menambahkan 6 tablet azitromisin. Dan berikut ini merupakan hasil dari uji S2 pada tablet azitromisin. Hasilnya di mana rata-rata dari 12 unit ini lebih dari sama dengan 80%, dan tidak ada satu unit yang kurang dari 65%. Sehingga pada S2 uji disolusi tablet azitromisin ini diterima. Selanjutnya yaitu transfer metode analisa. Transfer metode analisa yaitu proses mengirimkan metode analisa yang sudah tervalidasi dari sending unit ke reserved unit. Yang pertama yaitu comparative testing, di mana metode ini paling umum dilakukan dan dilakukan untuk metode yang telah tervalidasi. Metode ini dimulai dari sampel homogen yang dianalisis oleh sending unit dan reserving unit, dan hasilnya itu tidak boleh berbeda bermakna secara statistika. Metode kedua yaitu co-validation, di mana sending unit dan reserving unit itu melakukan validasi metode secara bersama-sama. Biasanya metode ini untuk metode yang belum tervalidasi. Terus yang ketiga yaitu revalidation, di mana sending unit dan reserving unit itu melakukan validasi sendiri-sendiri. Namun kelemahannya tidak bisa menjamin ekivalensi hasil sending unit dan reserving unit itu sendiri. Terus yang keempat yaitu transfer waiver, di mana digunakan untuk produk existing atau produk yang pernah ada dan prosedur analisa yang telah digunakan. Pada transfer waiver ini, dokumen yang ada di personal sending unit itu langsung pindah ke reserving unit. Selanjutnya yaitu terkait dengan uji stabilitas. Prinsip dari uji stabilitas yaitu menjamin stabilitas produk, menjaga spesifikasi produk, dikemas dengan bahan kemas tertentu, disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan dengan periode waktu tertentu. Tujuan dari uji stabilitas sendiri yaitu yang pertama pada segi pengembangan itu bisa membandingkan formula, proses, dan bahan kemas. Dokumen yang nantinya akan dibutuhkan dari segi post marketing itu bisa melindungi dari klaim konsumen. Berikut ini merupakan jenis uji stabilitas, itu ada stabilitas tercepat, ada stabilitas jangka panjang, ada instability, dan yang terakhir yaitu stress testing. Stress testing di sini itu dilakukan pada kondisi ekstrim, misalnya photostability testing. Ini digunakan untuk menentukan apakah senyawa itu stabil terhadap cahaya apa tidak. Selanjutnya yaitu desain stabilitas. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan pemilihan batch. Jadi apabila persediaannya itu lebih cepat, zat aktifnya stabil, maka hanya diperlukan 2 batch. Sedangkan
Apabila sediaan itu lepas lambat atau termodifikasi dan set aktifnya tidak stabil, maka diperlukan 3 batch. Terus yang kedua, justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan interval pengujian. Untuk in-use stability dalam multi-dose product, minimal interval pengujiannya itu pada tahap awal menggunakan 2 batch, namun pada tahap akhir itu menggunakan 1 batch. Selanjutnya yaitu desain stabilitas parameter uji. Dan selanjutnya yaitu ada kondisi penyimpanan. Jadi untuk stabilitas penyimpanan sediaan farmasi yang ada di Indonesia itu menggunakan zona 4D. Desain stabilitas selanjutnya yaitu waktu pengujian. Interval pengujian ini pada tahun ke-1 tiap 3 bulan, pada tahun kedua tiap 6 bulan, dan pada tahun ketiga sampai sediaan itu stabil itu tahunan. Selanjutnya yaitu uji bioavailabilitas dan bioekivalensi. Yang pertama yaitu bioavailabilitas. Bioavailabilitas merupakan kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif dari produknya sampai ke tempat kerja. Diukur dari kadarnya dalam darah terhadap waktu atau dari ekskresinya dalam urin. Sedangkan bioekivalensi merupakan apabila kedua produk obat itu dan pada pemberian dengan dosis moral yang sama akan menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding sehingga efeknya juga sama. Berikut ini merupakan uji ekivalensi. Jadi uji ekivalensi ini terdiri dari 2 uji, yaitu uji in vivo bioekivalensi dan uji in vitro uji disolusi terbanding atau biowaver. Untuk uji bioekivalensi itu sendiri terdiri dari uji farmakokinetik, uji farmakodinamik, dan uji klinik. Sedangkan untuk uji in vitro atau uji disolusi terbanding itu terdiri dari BCS potensi. Berikut ini merupakan kriteria bioekivalensi. Ada dua parameter yang digunakan pada uji ekivalensi yaitu AUC dan Cmax. Dinyatakan bioekivalensi apabila rasio nilai rata-rata geometrik antara AUCT dibandingkan AUCR dan Cmax B dibandingkan Cmax R itu sama dengan 1. Dan apabila 90% confidence interval itu di antara 80,00 sampai 125,00%. Selanjutnya yaitu biowaver, di mana dilakukan biowaver apabila bentuk sediaan yang sama tetapi dalam potensi yang berbeda. Dan dilakukan biowaver lagi apabila produsen dan tempat produksi sama. Dan juga proporsi zat aktif dan excipientnya itu sama. Zat aktif sangat poten. Apabila zat aktif itu sangat poten, maka bisa dilakukan dengan cara jenis dan jumlah excipientnya sama, atau pengisi dapat dikurangi, jenis dan jumlah excipient lain persis sama. Selanjutnya yaitu registrasi. Berikut ini merupakan peraturan registrasi obat. Yang pertama yaitu Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat. Yang kedua yaitu Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan 1 terkait jalur evaluasi dan surat pemberitahuan persetujuan atau approval letter. Terus yang ketiga yaitu Peraturan BPOM Nomor 27 terkait dengan persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization. Yang keempat yaitu Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2021 Perubahan 3 terkait dengan tambahan terkait EUA dan pengadaan jalur khusus atau SAS. Yang kelima yaitu Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang standar pelayanan publik. Selanjutnya yaitu alur registrasi. Di mana alurnya yaitu dokumen yang kita ajukan itu harus dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah itu ada 2 jalur, yaitu ada jalur registrasi langsung, ada jalur praregistrasi. Apabila kita ke jalur praregistrasi, maka akan mendapatkan HPR persetujuan atau hasil praregistrasi. Apabila HPR itu sudah disetujui, maka kita langsung ke registrasi atau mendaftar. Apabila
apabila dokumennya itu sudah lengkap atau sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, maka akan mendapatkan nomor izin edar. Namun, apabila dokumennya itu masih kurang lengkap atau tidak sesuai dengan peraturan, maka kita akan mendapatkan dokumen approvable letter, di mana kita harus merevisi ulang. Setelah kita merevisi ulang dan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka kita akan mendapatkan nilai izin edar dari suatu produk yang ingin kita pasarkan. Selanjutnya yaitu kategori registrasi obat, di mana ada registrasi baru, registrasi ulang, dan registrasi variasi. Untuk registrasi baru, untuk obat yang belum mendapatkan izin edar di Indonesia, terdiri atas 3 kategori. Yang kategori pertama yaitu untuk obat baru dan produk biologi, termasuk produk biosimilar. Untuk kategori kedua yaitu obat generik dan obat generik bermerek. Untuk kategori ketiga yaitu sediaan lain yang mengandung obat dengan teknologi khusus. Untuk registrasi variasi, apabila ada perubahan pada administratif, khasiat, keamanan, mutu, dan atau informasi produk dan label obat yang telah memiliki izin edar di Indonesia. Ini terdiri dari kategori 4, 5, dan 6, di mana kategori 4 itu variasi mayor, kategori 5 itu variasi minor, dan kategori 6 itu variasi notifikasi. Selanjutnya yaitu registrasi ulang. Registrasi ulang ini merupakan perpanjangan masa berlaku izin edar. Paling cepat itu 12 bulan dan paling lambat itu 2 bulan sebelum nomor izin edar berakhir. Sedangkan untuk registrasi ulang tanpa perubahan bisa paling lambat 1 bulan sebelum nomor izin edar berakhir. Saya tentang rangkuman kuliah tamu farmasi industri yang telah dilaksanakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.